Kali ini bakalan asik banget cuy, karena kita baru aja dikirimin MacBook Air M2, notebook Apple yang masih fresh banget. Dan salah satu hal yang jadi wishlist gue setelah gue udah consider saat ini di announce cuy. Dan ternyata nggak sia-sia gue menunggu ini adalah notebook ya. Ya notebook the best one untuk di entry level lah ya, buat di kelasan Apple tentunya cuy. Anyway, ini gue dapat dari toko Wah Gadget di Tokopedia dengan harga yang wah juga untuk entry level MacBook ini, yaitu di sekitaran 22 juta untuk base modelnya, bahkan lebih mahal daripada base model MacBook Pro M2 saat ini. Yang seharusnya kalau di $1.200 itu ya di sekitaran 18 jutaan cuy. Tapi ya namanya juga early adopter pasti selalu ada ya, selalu kepo buat perkembangan teknologi sekaligus pamer ke rekannya. Dan buat M2 MacBook nih, buat M2 MacBook ini sebenarnya gue lebih penasaran dengan desain barunya ketimbang dari M2 Silicon, karena gue tahu ini masa toknya sebuah chipset atau masa improve-nya dari generasi sebelumnya. Ya kayak mereka bilang aja, 18% CPU improvement sama 35% GPU improvement dari generasi sebelumnya. Bahkan di CPU Monkey aja udah di testing ini untuk si M2 itu dapat power lebih tinggi ya. Ya maaf, di sini testingnya gue nggak bisa ngasih banyak ya. Ya sebenarnya agak lucu aja, jelas juga chipset ukuran lebih besar dari base yang sebelumnya ya sama otomatis ngasih power lebih kenceng kan. Ya harusnya malah dinamain tuh M1.2 aja gitu daripada M2 kalau kita bahas dari raw performance-nya. Tapi semenjak si M2 ini kasih media engine yang lebih advance, bisa ngedit ProRes video, ya mending kita udahin aja untuk perjulitannya. So balik lagi kita bahas dari segi desainnya. Yang mungkin di highlight yang paling menarik dari gue itu pada notebooknya sudah menggunakan MagSafe 3 buat pengecasannya. Tentunya lebih safe, dan kasarnya ini ngasih satu slot tambahan USB-C Thunderbolt buat kalian pakai. Tapi sayangnya untuk MacBook Air ini hanya ya diizinin menggunakan satu buah external monitor aja daripada multi monitor. Lalu di sisi kanannya terdapat diberikan satu jack untuk audio combo. Displaynya juga sekarang udah dibentuk ala desain baru MacBook Pro yang udah pakai notch, mantep ya. Dan gua nggak ada bermasalah untuk yang satu ini di penggunaannya. Dan webcamnya pun sekarang udah di crank up jadi Full HD buat video kualitas yang lebih berkualitas. Ya setidaknya buriknya udah di Full HD lah. Unibody-nya sekarang juga didesain lebih modern dengan dimensi super tipisnya mereka hanya 1,13 cm dan bobotnya ini cuma di 1,24 kg aja. Ini total enak banget buat dipakai mobilitas, apalagi dengan efisiensi silikonnya yang bisa bikin lu tahan seharian. Jadi kata lain itu ya lu bebas bawa notebook lu tanpa khawatirin soal baterai. Gua tes sejam buat browsing aja sambil riset bikin poin juga, ini laptop cuma makan 10% itu nggak nyampe gitu. Cuma 8%an doang. Dan ngecharge-nya pun seharusnya nggak dibuat ribet juga ya, lu masih bisa manfaatin si MagSafe 3-nya untuk charging 30 wattnya, atau kalau lagi emergency banget tinggal pakai kabel data Type-C-nya aja buat ngecas si notebooknya ini. Ya jarang banget lah ini ya di Windows tuh dengan notebook sepowerful ini yang baterainya tuh tahan lama. Hal terakhir yang berkaitan soal desain yaitu di bagian audionya, notebook ini punya 4 speaker stereo, spatial audio juga sama Dolby Atmos buat standar audionya. Tapi buat experience-nya, untuk sebuah speaker yang punya keluarnya itu di bagian hinge notebooknya, itu suaranya asik banget. Kayak buat semua kebutuhan lo itu bisa terpenuhi, sampai gue dengerin lagu di notebook ini pun udah enak banget. Ya, jadi buat MacBook Air M2 ini sebenarnya notebook Apple yang paling racun banget sih. Apalagi kalau tujuan lu untuk mobilitas dan gak memerlukan powerhouse yang tinggi, desainnya aja si MacBook Air ini udah bisa banget itu bikin lu tetap berkarya dan bergaya ketika dipakai di tempat umum cuy. Gak bisa dibantah lagi ya. Jadi zaman jebot, maksudnya dari zaman jebot juga orang pakai MacBook pas di tempat umum itu selalu jadi spotlight tersendiri buat gua, karena gua tahu tipe orang yang pakai MacBook itu seperti apa. Ya selain mereka berduit ya.
Displaynya juga mendapatkan upgrade sedikit dari ukurannya, yaitu 0,3 inci lebih besar dengan notch ya, serta resolusi tambah 64 pixel menjadi 2560 x 1664 pixel untuk di area notch-nya. Panel juga ganti ke Liquid Retina display yang punya akurasi warna yang sangat baik, ditambah peningkatan brightness sekarang menjadi 500 nits untuk di keperluan outdoor lebih baik lagi. Sebenarnya sih bukan karena dari panelnya yang digunakan sangat baik, tapi efek dari UI-nya si MacBook Air sendiri itu udah ngebikin kualitas layar itu ngemanjain mata kita. Ini displaynya udah setara asiknya kayak lu pakai motor OLED dengan kualitas yang tinggi juga. Dipakai nonton asik, gua ngedit video nyaman, ya lu nggak perlu komplain lagi ya. Bahkan untuk notch sendiri itu nggak mengganggu sama sekali karena ini cuma berpengaruh di area menu barnya aja. Nggak akan berpengaruh ke bagian yang standar ya, di tengah-tengahnya ini cuy. Oke, tentang performa pada notebook ini jujur aja gue sekali lagi nggak punya pembanding yang setara karena memang gue bukan MacBook user sampai sekarang. Tapi kalau dibandingin dengan laptop yang gue pakai saat ini yaitu ROG G14, laptop ini tuh punya keistimewaan tersendiri yang mungkin udah jelas banget sistem Windows itu udah nggak punya. Tapi gue sangat-sangat membutuhkan pembiasaan yang ekstra ya buat gunain si notebooknya ini. Kayak mungkin gue perlu masterclass cara pakai MacBook ini sama si Erwin gitu. Bener-bener buta banget gue cara pakai si MacBook ini. Kayak Windows Explorer aja itu beda banget sama bentukannya si Finder di sini. Ya wajar lah, mungkin kalau kalian Windows user bakalan kelabakan juga gitu ya ketika mau pamer baru hijrah ke MacBook ya ke teman-teman kalian gitu ya. Terus lu tetap masih mikir gimana cara pakainya biar nggak kelihatan kudet cuy. Tapi ya, ketika lu udah menemukan workflow penggunaan si MacBook ini sedikit aja ya, itu udah mulai paham. Rasanya tuh kayak lu bilang dalam hati tuh kayaknya gue ini udah ditakdirkan menggunakan MacBook atau enggak ya ekosistem Apple gitu ya. Udah mantap banget. Bahkan hanya di base model si MacBook ini ya, bukan yang punya fitur komplit ataupun mau performance kayak MacBook Pro atau enggak ya M1 Pro ataupun Ultra chip gitu ya. Gue sih berharap bisa benar-benar pindah gitu. Cuma karena gue kadang masih main game di laptop ya, so ya berat gitu ya, nggak bisa gitu ya. Sekali lagi buat di performa si M2 ini, buat base model ini punya performa raw yang buat di penggunaan hari ini tuh udah the best banget, gak ada obat ya. Gue pakai di software gue yang sering pakai itu aman semua, bahkan buat ngedit video 4K yang notabene-nya nih laptop bukan diperuntukkan seperti itu karena core-nya GPU-nya lebih sedikit ya. Ini masih mumpuni banget ya, walaupun ada beberapa catatan sedikit saat ngeditnya. Tapi ini beda experience-nya ketika lu pakai CPU di komputer di kelasnya sih. Anyway, tentang M2-nya sendiri di MacBook Air ini ada mendapatkan dua jenis konfigurasi ya. Yang pertama di base modelnya lu dapat 8 core CPU dan 8 core GPU. Ada juga yang standar modelnya di 8 core CPU dan 10 core GPU dengan perbedaan $300 kalau di Apple globalnya. Di sini sih belum ada tanda-tanda lu bisa cari yang 10 core GPU ya. Dan untuk si 8 core GPU-nya saat ini pun yang beredar di Indonesia itu ya kurang lebih di harga 22 jutaan cuy. Untuk performanya juga kalau dites di Cinebench R23, skornya ini termasuk sangat-sangat biasa aja. Kalah jauh sama CPU ROG ini, cuma dapat skor di 8.800-an, beda 2.000 poin dari yang laptop gue punya. Tapi kalau di Geekbench uniknya sih malah multinya kebalik perbandingan skornya. Ya sebenarnya sih susah ya bedain sistem yang beda arsitektur itu. Jadi kayak nggak bisa di set by set juga cuy. Tapi ketika lu pilih model yang punya si SSD si 512 GB, ya harganya itu ya bisa melonjak hingga 28 juta. Yang mana ini gila banget, tapi itu sebenarnya ada beberapa hal cuy. Pertama, emang harga aslinya itu nambah 200 GB itu naik $200 cuy. Pastinya ada efek juga dari pengiriman ke sini, ditambah juga kabarnya untuk size 256 GB ini ya kayak memang Apple-nya iseng tuh kasih speed SSD yang standaran aja. Dan kita pun udah tes di sini itu cuma dapat di sekitaran 1500 Mbps aja. Kayak performa PCIe Gen 3 yang standar punya. Agak mengecewakan ya memang ya, tapi it's okay, masih cukup buat di beberapa kondisi penggunaan. Dan ya sebenarnya sih kalau kalian mau beli better consider bigger storage aja, kayak 256 GB tuh kepake apa sih? Ya install software aja tuh ini sebenarnya udah hampir penuh cuy. Untuk memori dia punya 8 GB Unified Memory yang kerjanya itu nggak kayak RAM biasanya, tapi ini share full ke sistemnya. Dan sepenggunaan gua di 8 GB ini udah cukup, namun kalau menyentuh ke banyak software besar gitu ya software besar yang kebuka gitu ya, itu udah mulai agak kerasa sih efeknya. Cuma kalau lu sekedar browsing kasual, ini sih ya udah ngalahin performa laptop gue yang gue pakai sekarang di 16 GB punya sih. Ya sebenarnya kalau ngomongin soal benchmark, walaupun ada beberapa angka yang kurang, tapi nggak menjadi hasil apa-apa juga karena real world use-nya ini, gue tetap excited buat pakai si MacBook ini. Kayak gue ngedit video Full HD dan juga testing video 4K di sini, aman banget, playbacknya lancar, nggak kayak gue ngedit di Windows saat di kondisi tertentu tiba-tiba nge-lag. Paling cuma renderingnya aja yang nggak se-powerful kayak M1 Pro dan juga di atasnya yang diperuntukkan untuk tugas seperti itu. Di video kita 4K 12 menit itu yang udah campur sama editing juga,
Si MacBook ini bisa ngelibas dalam waktu 16 menit, yang sebenarnya sih ya agak lama dari seharusnya. Tapi jangan sampai lupa juga, lu bisa melakukan hal ini tanpa di-charge dan tetap mendapatkan performa maksimumnya ditambah penggunaan baterai yang tetap irit di MacBook ini. Ini sih bener-bener perks yang cuma lu bisa dapetin di sebuah MacBook cuy. Efisien dan powerful gitu. Nggak kayak sistem Intel dan kawan-kawannya yang sampai sekarang cuma naikin wattnya buat naikin powernya biar setara kayak MacBook. Gitu ya. Ditambah kalau soal penggunaan MacBook-nya sendiri, kalau lu udah se-ekosistem dengan gadget lainnya yang tentunya punya iPhone, tentunya Apple punya maksud gue ya, kayak iPad dan juga iPhone, bakalan lebih seamless lagi penggunaannya dan bakalan jadi video tersendiri lagi sih sebenarnya kalau gue bahas soal universal controlnya si MacBook ini, karena bener-bener gila banget penggunaannya. Kayak se-excited gitu gue nyobain si MacBook M2 ini, kecuali sih ya MacBook Pro M2 yang baru di review sama ST Media. Itu sih notebook kurang menurut gue ya, cuma bagus buat jadi decoy produk biar orang belinya si MacBook Air ini. Ya sebenarnya nggak perlu decoy juga sih, ini gue udah suka banget sama keseluruhan si MacBook Air M2. Terakhir, kesimpulan gue untuk yang satu ini, jadi si MacBook Pro M2 ini adalah sebuah mesin yang udah mantap banget. Dari improve silicon M2-nya ini tetap memberikan performa yang asik buat digunakan harian, dan tentunya dari tujuan si MacBook Air ya, yaitu buat light use untuk penggunaan office dan gak perlu power gede seperti editing video atau bahkan compiling data software. Gue rasa sih ini udah cukup overkill cuy, gak ada lag ya, buat jelas banget buat casual, ditambah efisiensi baterai yang gua tes sendiri tuh bisa tahan seharian lebih tanpa baterai. Ini gokil banget. Loading mati ke nyalanya itu berasa kayak pakai iPad dan iPhone, ya cepet banget. Plus soal thermalnya ya, bahas sedikit lagi nih. Ini notebook nggak ada kipas sama sekali dan bahkan nggak ada airflow biar ngasih sebuah laptopnya itu ya maksud gua nggak dikasih airflow dan juga kipas itu biar kasih laptop yang super senyap gitu ya. Ini jarang banget kerasa panasnya kecuali pas lagi render aja udah mulai sedikit hangat. Dan itu pun udah di kategori yang gokil banget harusnya ya. Gua seharian scripting dan juga riset soal laptop ini yang nggak ada komplain sama sekali. Gue pakai di pangkuan gua nggak ada angkat-angkatnya acan ya. Jauh sama laptop yang biasa gue pakai. Ya memang sebenarnya agak jahat sih ya, gue kayak menganaktirikan laptop harian gue ya. Semoga nggak ada masalah sama laptop gue karena gue jelek-jelekin. Ya jangan sampai kayak strong breaker ya, ntar ngambek gitu ya. Tapi ini great investment juga ketika lu mau pindah ke ekosistem Apple ya. Nggak cuma dari gengsi aja lu dapetin, tapi keuntungan fitur-fitur yang diberikan ini sih udah bisa ngubah cara lu bekerja yang lebih produktif lagi. Cuma satu aja notes tambahan, ketika lo pakai Mac ini sebenarnya agak sulit kalau lo tetap bisa biasanya tuh pakai bajakan. Agak ribet dan sayang juga sih ya. Ya kalau menurut kalian gimana? Coba aja komen di bawah. Buat gua setelah semingguan belajar bisa pakai si Apple MacBook ini sih, gua tertarik buat mendalami penggunaan MacBook ya. Yang semoga aja sih bisa hijrah nantinya kalau nanti ada duitnya, sama kalau gua udah berhenti main game juga. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat gue dari si MacBook Air M2. Kalau kalian minat beli notebook ini, bisa aja cek deskripsi gue buat lengkapnya. Dan thank you juga nih Wah Gadget yang udah kirimin kita buat cobain. Sama kalau buat kalian, jangan ragu juga kalau mau nanya-nanya soal MacBook, ya silahkan aja komen di bawah. Dan pasti juga share ke teman-teman kalian buat racunin teknologi baru saat ini. Serta like videonya kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga buat follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Discord. Yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.